Halo, Assalamualaikum. Selamat ya untuk klinik utama dokter kita satu, karena telah menyediakan berbagai jenis layanan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gizi, raham medik, dan juga hitam. Sekarang kita akan bahas materi hordeolum dan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan tinggi menuju siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, untuk pemeriksaan mungkin saya akan sudah menyampaikan sedikit ilmu, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan mengenal tentang hordeolum atau lebih dikenal dengan pipitan ya ibu-ibu. Bahasa Sundana pipitan. Selain pipitan tahu ya bu? Pintilan. Ya, apa sih hordeolum atau pintilan atau pintilan? Jadi hordeolum itu merupakan peradangan atau infeksi, peradangan infeksi pada kelopak mata. Apa penyebabnya? Yaitu kuman. Kuman apa aja? Yang pertama, kuman Staphylococcus aureus. Ya, bentuknya kayak mur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kuman Streptococcus. Nah, apa yang terjadi dengan hordeolum atau pintilan? Jelas nggak ibu-ibu ini? Apa yang terjadi ibu kalau pintilan? Nah, di sini kita ada folikel bulu mata ya, atau folikel kecil pada bulu mata. Yang terjadi hordeolum itu yaitu peradangan pada kelenjar. Gimana kelenjarnya? Nah, yang ini kelenjar minyak dan kelenjar telinga. Kelenjar minyak tujuannya kelenjar minyak dan kelenjar untuk melumasi gitu ya, melumasi mata, bulu mata. Hordeolum atau pintilan itu ada dua ya, dibagi dua. Yang pertama mana daerah hordeolum interna atau di bagian dalam kelopak mata. Yang kedua hordeolum eksterna, terjadi di luar kelopak mata. Nah, ini penampakannya seperti ini begitu. Ini kalau terjadi di luar dan ini yang di dalam. Apa bedanya hordeolum yang terjadi di interna atau di dalam dan di eksterna? Nah, ini bedanya ya. Kalau nyeri sama-sama nyeri gitu. Enggak, kalau nyeri dan di sini kan kalau di dalam itu lebih sakit. Kalau yang di luar ada sakit tapi tidak terlalu. Kemudian jadi kelihatan dekat ibu yang terus kelenjarnya yang infeksi itu kelenjar hidung. Kalau di sini kelenjar gas. Kalau memang itu biasanya tercatat ini terlihat di tinggal dia mana ada ketinggalan. Kalau yang kena sudah kuliah biasanya. Pada permukaannya itu setelah robek atau ada luka akan kalau ditekan ini akan robek. Kalau ini bisa kedua warna yang tebal ya. Risiko apa aja? Faktor risiko apa aja yang akan menyebabkan hordeolum ini? Yang pertama, penggunaan kosmetik kadaluarsa. Mungkin ibu-ibu yang berpikir ada kosmetik itu saya masih banyak, stoknya kelupaan disimpan di kulkas, dipakai aja gitu. Maka itu udah kadaluarsa, hati-hati ya ibu. Terus tidak membersihkan make up sebelum tidur. Apa yang mungkinnya di sekolah makan lupa bersihin. Kemudian tidak membersihkan lensa kontak sebelum menggunakannya. Menjaga lensa kontak tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ciri-ciri dan gejalanya apa aja? Tadi ya sudah jelas adanya benjolan di kelopak mata, membengkak pada kelopak mata, rasa nyeri ya, terutama kalau lebih nyeri sama rasa ganjel biasanya ini ya, kemerahan,
dikasih air hangat, diperas sedikit sampai lembab, ditempelin di matanya. Atau boleh pakai handuk ya. Kemudian setelah penanganan mengalirkan keluar ya fokus. Kalau sudah matang, tapi jangan coba-coba kalau belum matang ya kayak gini misalnya. Obatnya apa? Kalau nyeri dikasih analgetik seperti paracetamol atau ibuprofen. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah audiolog ini? Jelas ya, yang pertama menjaga area mata dan kelopak mata tetap bersih. Kemudian biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh mata. Menghindari menggosok-gosok mencuci mata gitu ya, nggak boleh. Atau pencet atau pengep air berderu sendiri. Nah, selain audiolog ada juga istilahnya kolazian. Apa itu kolazian? Beda ya, itu kalau kolazian itu terjadi akibat tersumbatnya saluran kelenjar minyak atau mebel tanpa disertai infeksi. Kalau tadi infeksi, kalau ini tuh nggak ada infeksi, adanya penyumbatan saja. Jadi kalau kolazian tuh nggak sakit ya ibu-ibu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau stunting itu kita akibat kondisi gagal tumbuh ibu pada anak balita akibat apa? Kekurangan gizi kronis. Dari mulai kapan kekurangannya? Dari mulai kehamilannya awal berbentuk hingga usia 2 tahun. Makanya harus diperhatikan ya bagi ibu yang sedang hamil sampai punya balita 2 tahun harus diperhatikan gizinya. Penyebab stunting apa ya ibu-ibu? Penyebabnya tadi katanya gizi buruk ya ibu ya, dari tepuk tangan. Nah, berarti kan salah satu penyebabnya tidak tercukupinya kebutuhan gizi selama kehamilan dan tidak tercukupinya kebutuhan gizi anak sampai 2 tahun ya. Terus yang keduanya apa? Kurangnya pengetahuan tentang nutrisi selama kehamilan dan juga kurangnya pengetahuan tentang nutrisi anak ya. Terus juga kurangnya pengetahuan tentang nutrisi pada anak. Terus juga pada ibu hamil kurang juga pengetahuan tentang nutrisi yang baik. Kemudian kebersihan lingkungan yang kurang terjaga, BAB di mana-mana ya. Asal bisa ya, anak balita ini kan suka BAB-nya di pampers ya, atau misalnya di WC toiletnya. Tapi kadang ibunya suka lupa nyuci tangan anaknya. Kan anaknya kalau BAB tuh kan, ya anak tuh punya insting pengen belajar itu pasti cabar kotor aja sendiri. Pas ibu teh kadang lupa cuci tangan ibunya. Hasilnya tuh anaknya dari cuci tangan pakai sabun ya. Akhirnya masuklah telur cacing ke perut balita tersebut. Akhirnya budaknya anaknya jadi cacingan. Makanya ada program di posyandu ya. Setiap bulan Februari dan Agustus pemberian obat cacing. Nah, sekarang gimana ciri-ciri stunting bu? Apa ciri-cirinya? Nah, jadi harus memenuhi ciri-ciri ini bu. Yang pertama apa? Pertumbuhannya melambat. Jadi lambat. Jadi kalau ibu-ibu punya buku kayu angkat di rumah yang pink. Nah, nanti kan kelihatan grafik kenaikan berat badannya, grafik kenaikan tinggi badannya. Kalau misalnya masih sama aja gitu, udah lambat untuk pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi anak yang stunting itu namanya istilah Sunda nama loading apa dijelaskan dengan nanti. Jadi itu kumaha bu. Terus apa? Tes perhatian. Jadi gak fokus anaknya itu ya. Ciri-cirinya itu. Terus yang ketiga, pertumbuhan gigi terhambat ya, karena memang pertumbuhan fisiknya yang terhambat. Kemudian wajah tampak lebih muda dari biasanya. Nah, ibu-ibu kan suka kayak dia, anak saya pada awet muda. Nah, dari mana balita awet muda ya? Biasanya ibu-ibu yang awet muda mah
curiga ini wabah stunting, nanti harus memenuhi 5 ciri itu. Kemudian yang kelima, tinggi badan lebih kecil dari biasanya. Jadi kalau melihat dari grafik KIA itu, berat badannya itu di bawah garis -2, artinya dia di bawah normal atau pendek berdasarkan usia dan jenis kelamin. Akibat dan efek dari stunting yaitu apa Bu? Perkembangan fisiknya terhambat. Kemudian terjadinya penurunan fungsi kognitif. Kognitifnya apa Bu? Kognitif itu adalah dia tidak bisa menentukan atau mengambil keputusan saat ada masalah. Terus dia nggak bisa menyusun rencana-rencana. Yaitu penurunan fungsi kognitif. Kemudian sulit berprestasi dan tadi ya kecerdasannya menurun. Terus mudah terkena penyakit infeksi ya. Jadi kan kalau misalnya stunting itu gampang sakit, ya udah gampang sakit juga terkena risiko penyakit kronis, sakitnya lama sampai mati. Kemudian kepercayaan diri menurun. Nah, gimana pencegahannya Ibu? Bagi dari hamil harus diperhatiin ya. Jadi kalau udah mulai efeknya positif dan dinyatakan positif hamil, maka harus konsumsi vitamin hamil, terutama konsumsi tablet zat besi ya. Pokoknya harus selama kehamilan 0 sampai 9 bulan itu 90. Jadi kalau sebulannya 30 kali 30 udah cukup ya. Kemudian pemberian makanan tambahan ibu hamil ini biasanya ada disediakan oleh puskesmas ya. Kemudian pemenuhan gizi seimbang. Gizi seimbang itu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, sayur dan buah ya. Kemudian persalinan dengan dokter atau bidan ya. Kemudian habis lahiran bayi itu harus disimulasi IMD ya, atau inisiasi menyusui dini. Jadi pas lahir langsung ditempelkan ke payudara ibu sehingga dia mencari puting ASI ibu. Biar apa Bu? Memudahkan proses ASI eksklusif. Kemudian lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah seringnya cuci tangan ya dengan nafas. Kemudian berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. Vitamin A ini selalu diberikan pada bulan Agustus dan Februari saat posyandu berlangsung. Kemudian berikan bayi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Kenapa? Karena banyak sekali zat-zat yang diperlukan oleh bayi ya ada di ASI, tidak bisa digantikan oleh susu formula merek apapun. Jadi ASI itu yang terbaik, makanan terbaik buat bayi sampai usia 6 bulan. Kemudian berikan makanan pendamping itu saat usia 6 bulan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, pas 6 bulan sampai 2 tahun. Kenapa tidak boleh bayi itu diberikan makanan sebelum usia 6 bulan? Karena pencernaannya belum siap, enzim-enzim untuk mencerna makanan belum siap, sehingga nanti bayi akan sering terkena diare, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Kemudian terkena apa lagi? Sembeli, terus meningkatkan risiko apa? Obesitas, meningkatkan risiko diabetes. Jadi nah itu untuk mencegah stunting agar angka kejadian stunting di seluruh Indonesia menurun. Harapannya yang ikut berperan adalah bukan ibunya saja ya, tetapi ayahnya juga dan beserta segenap seluruh keluarga. Jadi support system itu harus berlaku, harus berjalan agar angka stunting di Indonesia menurun.